eksepsi, nota keberatan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa pada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi yang kami buat sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugas pekerjaannya, serta juga mengajukan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun, ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yaitu via justisia quod celum. Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pengajuan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa hakim yang mulia akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk mengunggah hati nurani hakim yang mulia agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari aspek yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun juga menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh, perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu agendum yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan hakim yang mulia, yaitu dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana, karena berdasar hal ini yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Profesor Andi Hamzah, SH. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus memenuhi dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan, atau fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini, kami mengajak hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat pemenuhannya menilai ulang Pamuji bin Wagiman sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara sesama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang disebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut.
bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena 1. Uraian perbuatan dakwaan kedua dalam surat dakwaan perkara akuo adalah sama dengan dakwaan ke-1. Uraian perbuatan dalam dakwaan kedua menyalin ulang copy paste dari uraian dakwaan ke-1, bahkan menyadur ulang dari dakwaan Dwi Hartanto, terpidana dalam perkara yang sama pada berkas yang terpisah. Sedang tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan penuntut umum yang demikian, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 600/PIT/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena label atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B-E-JP-02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan subsidiar tidak menyalin ulang atau copy paste uraian dakwaan primer. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil, material, dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara akuo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena uraian perbuatan dakwaan kedua dalam surat dakwaan perkara akuo adalah sama dengan dakwaan 1. Uraian perbuatan dalam dakwaan kedua menyalin copy paste dari uraian dakwaan ke-1. Sedangkan tindakan pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan penuntut umum yang demikian berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600/PIT/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat nomor B-108/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar penuntut umum dalam menguraikan dakwaan tersebut tidak menyalin ulang dakwaan primer, atau sebab itu oleh sepatutnya dakwaan tersebut batal demi hukum. Dakwaan penuntut umum juga tidak cermat, di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan 1, kedua adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan ke-1 tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan kedua yang dinyatakan penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan penuntut umum pada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua tersebut, maka jelas dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum, dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan tersebut. Bahwa penuntut umum dalam rumusan dakwanya tidak menerangkan secara jelas tentang kode-kode rekening siapa yang tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Getas Kecamatan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul dengan rinciannya pada tabel. Bahwa dengan dakwaan seperti ini adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat. Bahwa penuntut umum dalam rumusan dakwaannya tidak runtut dan masih kabur, di mana penuntut umum tidak menerangkan dan menjelaskan tentang perbuatan setelah Badfit klien kami Saudara Pamuji bin Wagiman yang diduga sebagai pelaku Pager atau menyuruh melakukan Pager atau turut serta Pager atau penganjur Pager dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum. Bahwa dalam teori hukum pidana terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu actus rectus atau perbuatan pidana dan niat jahat pelaku mens rea. Dakwaan penuntut umum
tidak menerangkan secara spesifik kedua unsur tersebut. Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa satu, bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum terkesan memaksakan keadaan dan salah menafsirkan, yaitu dengan menyebutkan terdakwa dengan kewenangannya mengajukan pencairan dana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) tanpa terlebih dahulu melalui para kaur dan kasih pelaksana keuangan desa atau pelaksana kegiatan anggaran sebagai ordinator dan atau pelaksana penanggung jawab kegiatan, bahwa bendahara desa Getas yaitu Juwardi karena tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal. 2. Bahwa klien kami meminta staf bendahara desa Getas Saudara Dwi Hartanto untuk membantu melaksanakan pengelolaan keuangan desa, bahwa tindakan klien kami sudah sesuai dengan kewenangan melaksanakan dan membantu pencarian dana desa yang selanjutnya akan disalurkan dana desa atau uang tersebut untuk membiayai kegiatan yang diprogramkan desa Getas Pelayan Gunung Kidul. Bahwa berdasarkan fakta pada klien kami tidak pernah menyuruh melakukan, turut serta atau menganjur Saudara Dwi Hartanto untuk melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum. Bahwa klien kami menyuruh Saudara Dwi Hartanto menerima dana desa yang telah diambil oleh Saudara Juwardi dan Saudara Lasimi selanjutnya memerintahkan untuk menyalurkan dana desa tersebut kepada pelaksana kegiatan anggaran untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan desa Getas Pelayan Gunung Kidul. Bahwa pada poin ini klien kami telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dan sama sekali tidak menguasai dana desa tersebut. Melanjutkan bahwa hubungan dengan yang di atas, di mana dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, serta seluruhnya penerapan pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa, menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Penutup, berdasarkan pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Pamuji bin Wahman memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Pamuji bin Wahman untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 03 FT DK 10 2022 batal demi hukum. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Pamuji bin Wahman tidak dilanjutkan. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Memulihkan hak terdakwa Pamuji bin Wahman dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Membuarkan biaya perkara kepada negara. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil ini. Eksepsi dari penasihat hukum terhadap eksepsi tersebut tentunya saudara menuntut umum mengajukan tanggapan atau jawabannya. Kami beri waktu 1 minggu.